Assalamualaikum bosku. Ini adalah video singkat ya mengenai pesanan power station yang dipesan oleh Bapak Alfianto di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Beliau meminta untuk dibuatkan video mengenai bagaimana pengoperasian power station ini dan apa saja fiturnya. Jadi Bapak Alfianto ini memesan dengan tujuan sebagai backup untuk kebutuhan rumah tangga apabila terjadi pemadaman atau mati lampu. Nah, kita lihat. Jadi power station kali ini kapasitasnya masih seperti biasa. Baterai yang digunakan adalah baterai LiPo 4100 Ah dengan kapasitas inverter dibebani 1000 watt maksimal ya, maksimal 1000 watt dan sudah pure sine wave. Nah, adapun fitur-fiturnya di sini yang pertama ada output ini ya, dua buah output AC, output 220 seperti ini. Kemudian di sini ada display, wattmeter, ampermeter dan lain sebagainya. Jadi all in one. Kemudian ini adalah fitur output USB dan lighter. Nah, kontrolnya di sini, saklarnya. Lalu untuk output 220 ini saklarnya dari sini ya. Ini indikatornya. Lalu di sini ada output lampu. Output lampu yang di depan sini ya, lampu LED emergency. Kemudian di sini jika diperhatikan ada satu buah fuse. Jadi untuk produk yang ini saya mulai melakukan pembaruan. Jadi fuse yang digunakan bukan lagi fuse tabung, tapi fuse yang bisa dipencet jika dia ngetrip tombol merah ini dia akan naik. Jadi untuk resetnya kita tinggal pencet saja ke bawah, maka dia akan connect kembali. Itu jika terjadi overload. Lalu kita lihat di samping bagian di sini ada extra bat atau konektor untuk baterai tambahan ya. Kita menggunakan XT90 yang bisa dilalui arus 90 ampere. Jadi power station ini baterainya kan 100 Ah ya, LiPo 4, dan bisa ditambah baterai di luar lagi berapapun kapasitasnya, yang penting LiPo 4 dengan sistem 12 volt, bisa 100 Ah, 200 dan seterusnya. Itu fitur tambahan yang diminta. Kemudian di sini seperti biasa ada fan, kemudian ada juga fuse. Fuse-nya juga sama, sudah saya ganti, bukan lagi model tabung tapi fuse sistem seperti apa ya, seperti relay. Jadi dia akan keluar tonjol merah ini jika overload atau kelebihan beban, dan itu bisa kita reset dengan cara kita pencet. Lalu untuk lubang hisapnya dari sini seperti biasanya, udara masuk lewat sini dan kemudian akan dikeluarkan melalui fan dengan ukuran 8 cm ya. Fan ini akan mengeluarkan udara panas baik itu dari charger maupun dari inverter. Lalu di sisi sebelah satunya lagi di sini ada input AC in atau charger inputnya. Jadi hanya menggunakan PLN ya pengecasannya. Nah, kabelnya seperti ini, tinggal kita colok ya, kemudian yang satunya kita colok ke listrik, sudah otomatis mengecas. Tapi perlu diperhatikan pada saat mengecas MCB nya harus dinyalakan ya.
MCB-nya harus dinyalakan baik ketika mengecas ataupun ketika dipakai. Letak MCB-nya ada di sini. Ini MCB-nya. Ini posisi off. Jadi kalau dicas MCB ini harus on. Jika posisi off, pengecasan tidak akan masuk ke dalam baterai. Ya. Begitu pula pada saat penggunaan, pada saat pemakaian. Untuk beban-beban MCB ini juga harus on. Sekarang kita akan nyalakan. Oke. Nah, ini sudah posisi on ya. Sebenarnya MCB ini dia bisa dibiarkan menyala terus-menerus, tidak masalah. Tidak akan menguras baterai karena LVD di sini sudah saya perbarui juga jalurnya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika MCB on maka LVD otomatis on, dan meskipun tidak digunakan LVD ini karena ada unit relay di sini, ini memakan daya meskipun kecil, tapi jika dibiarkan setiap hari tanpa digunakan pun akan menguras baterai. Dan sekarang meskipun MCB on, ini tidak akan menyala ya. Dan ini LVD ini atau sistem pengaman baterai untuk inverter ini hanya akan on ketika inverter dinyalakan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini MCB posisi on tapi LVD belum menyala karena inverter tidak kita gunakan. Jadi LVD ini mengontrol inverter kapan dia bisa menyala dan tidak berdasarkan level baterai. Jadi baterai ini saya setting agar cut off dari beban ketika tegangannya mencapai 12,0. Jadi baterai ini kalau sudah 12,0 maka dia akan cut off dari beban inverter, sehingga output 220 tidak akan bisa digunakan sampai tegangan baterai ini naik lagi setelah dicas minimal 0,5 volt. Jadi dia akan reconnect kembali di 12,5 volt, baru inverter bisa digunakan kembali. Kita akan coba nyalakan inverter. Oke. Nah, hijau menyala artinya running normal, tapi kalau di sini menyala merah, nah ini kalau saya matikan akan kedip sebentar. Nah, jika dia steady menyala merah, itu artinya inverter mengalami masalah. Bisa karena overload, bisa karena inverternya ada komponennya yang terbakar, biasanya MOSFET-nya, dan itu harus diservis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang penting untuk inverter ini sebenarnya dia cukup awet ya, asalkan penggunanya tepat. Jadi outputnya ini tidak boleh bebannya tidak boleh melebihi 1000 watt. Jadi totalnya 1000. Jadi kalau di sini 500, di sini tidak boleh lebih dari 500 ya, maksimal 500. Disarankan bermain di kisaran 800 watt ke bawah, itu akan lebih aman lagi. Oke. Itu adalah mengenai indikator ya dan inverter. Kita akan coba tes beban dengan di sini saya menggunakan satu buah gerinda. Saya akan coba colokkan. Jadi pastikan sebelum beban-beban colok ke sini inverter sudah kondisi ready atau sudah menyala. Baru kemudian beban kita tancap. Oke. Posisi power 6 atau 7 watt di sini adalah standby dari inverter ini ya. Inverter ini kalau standby-nya memakan daya 6 watt. Kalau saya matikan maka akan 0 ya, tidak ada beban. Ketika inverter menyala, daya standby-nya di kisaran 6 sampai 7 watt. Kita akan coba kasih beban ya. Bor ini
570 watt ya. Itu untuk daya aktifnya atau ketika dibebani. Ketika daya tanpa beban, kita akan coba cek. ...200 watt ya, 207 watt, 15,9 ampere. Saya matikan dulu biar tidak berisik. Ini cara membaca daya bebannya, yaitu lihat di power ini. Jadi ketika bor menyala, daya bebannya 200 watt dengan arus sekitar tadi 16 ampere ya. Dan karena sudah dimatikan, maka posisi standby lagi. Daya 6-7 watt memakan arus setengah ampere ya. Ini indikator voltase baterai 13,2. Lalu di sini kita bisa baca capacity atau AH, lalu dan lain sebagainya. Ini running time, external resistansi, internal resistansi. Kita juga bisa membaca energi penggunaan. Oke, kemudian ini fitur inverter, saya matikan dulu. Ini fitur lampu yang di depan sini. Ini cukup terang ya sebenarnya. Untuk kondisi darurat, misalkan camping dan lain sebagainya, sebelum peralatan-peralatan menggunakan listrik 220, ini bisa kita nyalakan untuk menerangi sekitar area. Lalu di sini ada untuk USB. Nah, di sini akan menyala. Ada dua colokan, tipe C dan tipe A. Di sini saklar ini selain mengontrol USB juga mengontrol lektor output. Ini kalau kita lepas, maka fungsinya sebagai lighter. Ya, kita akan coba fungsi lighternya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pompa 12 volt ya. Oke. Kita akan coba nyalakan. Ya, power konsumsinya sekitar 57 watt. 57 watt sampai 58 watt atau 5 sampai 6 ampere. Ini untuk output lighter. Lalu ini untuk output USB. Kita coba dengan mengecas HP. Oke, mengecas ya. Dan di sini pengisian daya cepat. Jadi untuk modul chargernya sendiri, dia sudah mendukung fast charging maksimal 20 watt ya. Jadi lumayan ini ya, lumayan bisa diandalkan untuk chargernya. Oke, lalu kemudian yang terakhir adalah pengecasan. Kita akan coba cas. Ingat ya, posisi MCB sudah on. Kita cas, colok.
Dan ini ke listrik. Oke. Daya pengecasan 248 watt masuk ke baterai dengan arus 18,6 ampere. Jadi kalau posisi dari kosong ya kurang lebih sekitar 5 jam ya untuk sampai kondisi penuh. Tandanya kalau sudah penuh, di samping ini full bar, voltase atau yang lebih akurat adalah power di sini, ini akan turun, dan ketika sudah penuh nilainya di bawah 10 watt ya. Jadi ketika masih mengecas sekitar 248 watt itu akan konstan sampai dia penuh, dan ketika sudah penuh ini akan mendekati 0, arus juga akan mendekati 0. Demikian yang bisa saya buatkan sedikit video pendek untuk Bapak Alfianto di Kabupaten Berau. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.